Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, mari kita bersama-sama mendoakan doa pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita doakan doa malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka, Mada Bakti 168.
Mana Bakti 168. Kami menghadap di altar-Mu, sujud berbakti padamu, Bapa pengasih di surga. Dengar doa umat-Mu, Tuhan yang sangat murah hati, ampuni dosa umat-Mu. Bapa, bersihkanlah kami, agar sucilah kami. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Selamat sore menjelang malam, Bapak dan Ibu, saudara-saudariku segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi dari rumah masing-masing. Hari ini kita masuki pekan biasa yang keempat. Kita akan mendengarkan nanti bagaimana orang banyak begitu takjub, kagum karena pengajaran dan kata-kata yang diucapkan oleh Yesus, sehingga mereka dengan penuh sukacita, bahkan dengan penuh kebanggaan mengatakan, orang ini atau guru ini berbicara dengan penuh kuasa. Memang pengajaran Yesus senantiasa keluar daripada apa yang dia hayati, apa yang dia lakukan, sehingga sungguh berwibawa, tidak seperti para pengajar-pengajar yang lainnya. Itulah yang bisa kita petik hari ini, bagaimana kita dipanggil untuk mendengarkan ajaran dan sabda dari Tuhan Yesus yang penuh wibawa, penuh kuasa, dan juga yang menghidupkan. Mari saudara-saudari dengan rendah hati kita datang dari Tuhan, mohon belas kasihan, mohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Nabi yang dijanjikan oleh Musa, tempat Allah meletakkan sabdanya dan yang memaklumkan segala perintahnya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Nabi yang mengajar dengan wibawa yang kudus dari Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Nabi yang penuh dengan wibawa, mengusir roh-roh jahat dan ditaati oleh mereka. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kita daraskan madah kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami.
Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Hanya Yesus Kristus, bersama bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Allah Bapa. Bapa. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan doa-doa kita khususnya untuk semua umat yang mengalami sakit, terlebih lagi mereka yang terdampak virus corona, juga para imam dan juga uskup. Kemarin dalam Facebook atau juga di dalam media, berbagai media, kita mendengarkan bahwa saat ini juga Uskup Ambon, Monsinyur Mandagi juga mengalami dampak virus corona, dan beberapa imam-imam yang lainnya di berbagai tempat. Kita doakan mereka semua, kita doakan saudara-saudari kita yang sakit, segenap umat, dan juga doakan semua umat kita, sanak keluarga kita yang meninggal karena berbagai macam penyakit. Allah Bapa kami, Engkau mengutus Yesus Kristus Putramu untuk mengajar kami. Semoga berkat pengajarannya yang penuh kuasa, kami semakin terbuka dan memusatkan perhatian pada sabda yang akan membawa pengudusan bagi hidup kami. Bapa di surga, kami mau bersyukur bersama dengan rekan imam kami, Pastor Paskalis Laoda dan Pastor Florian yang merayakan ulang tahun imamat mereka. Terima kasih Bapa atas bimbingan, penyertaan dan rahmat-Mu, panggilan yang mulia, sehingga mereka juga boleh mengambil bagian dalam tugas pelayanan di tengah-tengah kebun anggur-Mu, membawa sabda, kegembiraan dan sukacita kepada sesama. Berkatilah dan berikanlah selalu kesehatan bagi rekan imam kami, Pastor Paskalis Laoda, Pastor Florian. Semoga Engkau senantiasa menuntun, membimbing mereka, agar mereka juga boleh menjadi pelayan dan juga menjadi gembala umat-Mu yang baik, dan Engkau juga memberikan kebahagiaan sukacita dalam setiap pelayanan dan pekerjaan-pekerjaan mereka. Bapa di surga, kami juga mau membawa saudara-saudari kami yang mengalami berbagai macam derita karena sakit. Saudara kami Bapak Yosef Putra Ahmad, Ibu Sisilia Haryanto yang sakit dan dirawat di rumah, juga semua saudara kami yang sakit, segenap umat-Mu, serta para imam-Mu, Pastor Frans Tandipau yang juga dirawat di rumah sakit, Pastor Ino dan juga Monsinyur Mandagi, Uskup Ambon, serta semua orang yang mengalami sakit yang dirawat entah di rumah ataupun di rumah sakit. Berikanlah kekuatan, rahmat, kesembuhan dan pemulihan. Semoga karena belas kasihan-Mu mereka sungguh mengalami kembali kekuatannya dan kesehatan yang cukup, agar hidup layak sebagaimana biasanya dan boleh melaksanakan tugas pelayanan dan pekerjaan sebaik-baiknya. Berkati pula semua saudara kami yang telah menghadap hadirat-Mu, segenap umat-Mu, karena berbagai macam penyakit yang dialami, terutama Bapak Fransiskus Febrian Haryanto yang meninggal pada tanggal 12 Januari yang lalu, serta segenap umat-Mu, sanak keluarga kami. Limpahkanlah belas kasihan, kerahiman dan pengampunan-Mu. Moga-moga mereka semua dapat berserah dalam ketentraman dan damai, dan kelak boleh menikmati kebangkitan mulia, sukacita abadi di surga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudari kita duduk membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari Kitab Ulangan. Sekali peristiwa, berkatalah Musa kepada bangsanya, seorang nabi sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Di gunung Horeb dulu, pada hari perkumpulan, kamu minta kepada Tuhan Allahmu dengan berkata,
Aku tidak mau lagi mendengar suara Tuhan Allahku, dan tidak mau lagi melihat api yang sebesar ini, supaya aku jangan mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Aku akan membangkitkan bagi mereka seorang nabi, seperti engkau dari antara saudara-saudara mereka sendiri. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan firmanku yang akan diucapkan oleh nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang berani mengucap demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan, atau yang berkata demi Allah lain, nabi seperti itu harus mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan puji syukur 854. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya serta kawanan domba-Nya. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Sabda Allah dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku Paulus ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya kepada perkara Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan berkenan kepadanya? Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana supaya ia dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus.
Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana supaya ia dapat menyenangkan suaminya. Semua ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasanmu, tetapi sebaliknya, supaya kamu dapat melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, puji syukur 961. Dan bagi yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal karyanya, Yesus bersama dengan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar di sana. Orang banyak datang. Mereka yang mendengarnya sangat takjub mendengar pengajaran Yesus, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat mereka ada seorang yang kerasukan setan atau roh jahat. Orang itu berteriak-teriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami?" Tetapi Yesus membentaknya serta menghardiknya dengan berkata, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan penuh kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Guru ini berkata-kata dengan penuh kuasa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ada seorang putri raja. Dia begitu mencintai ilmu pengetahuan. Dia gemar membaca, sehingga ada begitu banyak buku yang telah dibacanya. Di perpustakaannya ribuan buku yang disimpan. Dan karena kepandaian yang dimilikinya, pengetahuan yang luas, putri raja ini diangkat oleh sang raja, ayahnya sendiri, menjadi penasihat pribadi raja. Tugasnya sebagai penasihat adalah mendampingi raja
Dan terlebih dia diberikan tugas untuk senantiasa berkeliling mengunjungi daerah-daerah dalam kerajaannya, berkunjung, dan bahkan juga kunjungan ke luar negeri bersama dengan raja, ia juga mesti ikut. Suatu kali sang raja kurang begitu sehat, tetapi mesti berkunjung ke luar negeri. Maka raja memerintahkan penasihat pribadinya, sang putri ini, untuk mewakili sang raja. Karena perjalanan ke luar negeri ini panjang dan lama, akhirnya ia berpikir gimana pergi sendiri. Ia mau pergi kalau disertai dengan buku-buku yang dimilikinya. Tetapi karena buku begitu banyak, tidak mungkinlah dia bisa membawa semua itu dengan kereta kuda ataupun juga keledainya atau juga untanya. Dibutuhkan banyak kereta untuk bisa berkeliling. Akhirnya ia meminta penasihat-penasihat raja yang lain supaya kiranya mau membantu dia membaca buku-buku itu dan melihat dari semua buku yang ada, kiranya memilih satu buku yang paling baik untuk dibawa serta dibacanya. Akhirnya penasihat-penasihat yang lain itu membaca, mereka setelah beberapa hari, beberapa minggu, mereka berdiskusi satu sama lain dan mereka memutuskan bahwa buku yang perlu dibawa serta oleh sang putri, penasihat pribadi raja, adalah Alkitab. Nah, setelah diberikan Alkitab itu, sang putri raja mengatakan, apa dasarnya sehingga kalian memilih buku ini, Alkitab ini, supaya saya bawa serta? Apa kelebihannya? Mereka mengatakan, buku ini setiap kata kalimat mempunyai wibawa yang luar biasa, bahkan mempunyai kuasa, kekuatan yang luar biasa, yang dahsyat. Ya, sang putri percaya dan mengangguk. Akhirnya dia membaca. Setelah sekian hari dia membaca, semakin lama semakin tergerak hatinya untuk membaca. Dan akhirnya setelah pulang, dia memutuskan untuk mengikuti Yesus, menjadi pengikut Yesus, menjadi orang Kristen. Tanpa paksaan, tetapi dengan secara bebas. Karena dia mengalami kuasa yang luar biasa dari kata-kata dan firman yang dia baca dan dia dengar, seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hari ini kita mendengarkan bagaimana para pendengar Yesus di dalam rumah ibadat begitu terpukau, begitu kagum dengan pengajaran Yesus, dengan kata-kata Yesus, sehingga mereka mengatakan, guru ini berkata-kata, berbicara dengan penuh kuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat yang lain atau guru-guru rohani atau rabi-rabi mereka. Karena ahli-ahli Taurat, rabi-rabi yang lainnya itu mengajar dengan perintah-perintah Allah atau larangan-larangan. Hanya itu, harus ini, harus itu, jangan ini, jangan itu. Tetapi Yesus mengajar dengan penuh kuasa karena apa yang diajarkan adalah suatu kebenaran. Kebenaran yang keluar dari mulutnya sendiri, yang dia hidupi dan yang ia lakukan sendiri. Suatu kebenaran karena cinta kasih. Dan kasih itu sendiri adalah diri Yesus. Dia datang ke tengah-tengah dunia untuk membagi kasihnya, untuk menyelamatkan kita, walaupun dia harus mengalami derita di salib. Bahkan mau mengorbankan nyawanya karena cintanya. Jadi ajaran Yesus, kata-kata Yesus bukan dari mana-mana, tapi dari dirinya sendiri. Dan apa yang dikatakan itu yang dilakukan, itu yang diajarkan, sehingga mempunyai wibawa, punya kuasa yang luar biasa. Banyak orang berbicara yang hebat, yang bagus-bagus, yang indah-indah, tetapi kosong, hampa, tidak mempunyai kekuatan. Kenapa? Karena kata-katanya tidak selaras dengan tindakannya, tidak selaras dengan perbuatannya. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus itu sangat luar biasa. Orang-orang yang mendengarkan pengajaran Yesus itu merasa tersentuh, merasa tersapa. Bahkan banyak di antara mereka yang hanya mendengarkan firman Yesus itu disembuhkan, dipulihkan, bahkan dibebaskan dari pengaruh-pengaruh roh jahat. Mereka menjadi hidup dan kuat kembali. Bahkan juga belum apa-apa, roh-roh jahat yang ada dalam rumah ibadat itu berteriak-teriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang ke sini untuk membinasakan kami?" Tapi Yesus hanya menghardik, mengatakan, "Diam, keluarlah dari orang itu." Orang itu, roh jahat itu tenang-tenang pergi
dengan taat, dengan tunduk kepala. Karena kuasa yang diberikan oleh Yesus luar biasa. Nah, mungkin itu satu contoh, tapi contoh lain banyak yang bisa kita lihat dalam kitab suci. Misalnya dalam Lukas 11 ayat 21 sampai 22, bagaimana Yesus itu mengutuk pohon ara ketika dia lewat bersama dengan muridnya di satu ladang. Mereka kelaparan karena di tengah siang bolong dan juga kehausan. Mereka ingin sekali makan, mencari buah-buah. Kebetulan ada pohon ara, dan pohon ini tidak berbuah sama sekali. Sudah berapa kali Yesus lewat, sama sekali tidak berbuah. Akhirnya Yesus mengutuk pohon ini, bahwa pohon ini tidak akan pernah lagi berbuah dan tidak akan pernah lagi hidup. Dan saat itu langsung menjadi kering dan layu. Itu pohon ara. Belum lagi ketika para murid dalam pelayaran di Danau Galilea, mereka berteriak-teriak ketakutan karena perahu mereka terombang-ambing oleh angin tofan dan gelombang yang dahsyat. Mereka berteriak, "Guru, bangunlah, tolonglah kami karena kami hampir binasa." Dan Yesus mengatakan, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa kamu takut? Percayalah." Itu dikatakan oleh Yesus dalam Matius bab 8 ayat 26. Segera dikatakan angin taufan dan juga gelombang itu menjadi reda dan danau menjadi tenang. Kuasa Yesus sangat berwibawa, sangat besar, power. Bahkan Yesus juga itu menyembuhkan dan membangkitkan anak muda yang berasal dari Nain, anak seorang janda. Dikatakan ada seorang yang meninggal, anak muda, anak seorang janda dari Nain, itu dibangkitkan oleh Yesus dalam Lukas 7 ayat 14. Ketika melihat anak muda yang meninggal itu dan ibunya menangis terseduh-seduh karena anak satu-satunya dan juga harapannya untuk masa depannya, Yesus dikatakan penuh belas kasihan dan mengatakan, "Aku berkata kepadamu, hai anak muda, bangkitlah." Dan segera anak muda itu bangkit. Nah, apa yang bisa kita renungkan dari bacaan hari ini atau sabda Tuhan hari ini, bahwa kata-kata atau kalimat atau sabda atau apapun yang kita ucapkan, kalau itu keluar dari iman yang teguh, iman yang tulus dari Tuhan, ya, keluar dari iman yang benar, maka punya power, punya kuasa. Kalau kita beriman, mengimani Tuhan Yesus, mempercayai kata-katanya, mempercayai firman-Nya, maka itu punya kuasa, punya wibawa. Seperti Mother Teresa. Mother Teresa, kalau kita lihat ya, Mother Teresa ya dari Kalkuta, seorang yang sangat itu tua renta, tetapi kalau dia bicara orang semua dengar, diam, karena setiap kata mempunyai makna. Karena apa yang dia katakan itu keluar dari hatinya, dan apa yang dikatakan sesuai dengan ajarannya, apa yang dia lakukan, penuh kasih, penuh pelayanan, penuh kerendahan hati. Jadi memang kalau kita berkata-kata dari iman kita akan punya kuasa yang luar biasa. Karena itu mari dalam perayaan Ekaristi ini kita mohon supaya kita diberikan kebijaksanaan, kerendahan hati, dan terutama semoga kata-kata kita berwibawa karena kita penuh kepercayaan, penuh iman, dan mau hidup yang baik, hidup yang benar, dan penuh kasih kepada sesama. Kasih kepada sesama menunjukkan betapa kita juga itu dekat dengan Tuhan, perhatian orang-orang yang susah, orang-orang yang lemah, penuh dengan penderitaan, atau juga kita mau bersolidar dengan mereka yang susah menderita. Kita mau menolong mereka, akan mendatangkan rahmat sukacita bagi siapapun dan juga bagi diri kita dan keluarga. Amin. Kita berdiri, lanjutkan dengan pernyataan syahadat iman. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudariku, dalam masa yang penuh dengan perjuangan ini, karena berbagai macam tekanan dan derita,
yang kita alami, bahkan dunia, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita, supaya kita dianugerahi orang-orang yang dapat mewartakan sabdanya dengan kekuatan iman yang mantap. Marilah kita menjawab setiap seruan doa kita dengan jawaban, berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkan. Berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja menerima sabdamu dengan rendah hati dan mewartakannya kepada kami dan seluruh dunia dengan gigih dan tanpa kompromi. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi mereka yang hidup dan wafat demi kerajaan surga, para imam, bruder, dan suster, ya Bapa, semoga mereka semua mengasihi Allah dengan hati yang tak terbagi, sehingga semakin terbuka bagi semua orang yang dan segala kebutuhan. Marilah kita mohon. Berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi mereka yang berbicara atas nama orang-orang kecil yang tak bersuara bila hak-hak mereka dilanggar, ya Bapa, semoga mereka yang berani berbicara dengan terus terang tidak dibungkam oleh para penguasa yang merasa terganggu, dan semoga kami tergugah untuk memberikan hak kepada semua orang. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi para penerima pewartaan sabda, khususnya mereka yang baru mempersiapkan diri untuk pembaptisan, bagi pasangan-pasangan yang sedang mempersiapkan perkawinan, bagi para orang tua yang mempersiapkan diri untuk pembaptisan anak mereka, serta mereka yang sedang mengikuti pendalaman imam atau retret. Ya Bapa, semoga mereka semua menyambut sabda Allah dengan hati terbuka. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi kita semua yang dalam perayaan ini baru saja mengikuti pewartaan sabda, ya Bapa, semoga ibadat Ekaristi menguatkan kami untuk menerima sabdamu dengan seutuhnya, dengan sederhana dan gembira, serta dengan hasrat besar, juga kalau sabdamu menggemparkan dan menuntut. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkan. Tuhan Allah kami, semoga sabdamu selalu kami sambut dengan penuh gairah, sehingga dapat menghasilkan buah dalam diri kami. Dialah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Lagu persiapan persembahan Mada Bakti 228. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesan hampamu, sebarak ini medanmu bakti berhiaskan niat warna-warni bagaikan kembang mekar. Bawalah senandung
diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, kami menghadap kepadamu sambil membawa persembahan kami ini, yaitu seluruh hati, niat, dan doa-doa kami. Kami mohon terimalah persembahan kami dan buatlah kami selalu memusatkan perhatian kepada Putramu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah, umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu.
Ingatlah akan hamba-hambamu, segenap umatmu, sanak keluarga kami, yang telah menghadap hadiratmu, orang tua kami, saudara-saudari kami, teman-teman, dan terlebih lagi secara khusus Bapak Fransiskus Febrian Haryanto. Ketika dibaptis, saudara-saudari kami ini menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, semua kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan kepadamu, seturut dengan kemurahan dan kerahiman-Mu. Bapa di surga, kami juga mau bersyukur bersama dengan saudara kami, Pasutri Iwan Gomas Jaya dan Yuriko Kabo, yang hari ini merayakan ulang tahun perkawinan mereka yang ke-25. Semoga Engkau tetap memberikan kegembiraan dan sukacita, kesehatan, dan kemurahan rahmat-Mu. Dampingilah dan berkatilah juga keluarga mereka, anak-anak, dan semua sanak saudari. Semoga mereka tetap sehat walafiat, dan Engkau mendampingi, menguatkan, dan membimbing, serta menjaga, melindungi mereka setiap hari, agar mereka tetap setia satu sama lain dan saling mencintai dalam semangat pelayanan seperti Putra-Mu Yesus, agar mereka selalu bahagia dan memperoleh keselamatan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami, dengan pengantaran Kristus bersama Dia dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga perpuluhan tubuh dan kami kementar kami pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah dari padamu. Mari bersama-sama kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, Doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, Doakanlah kami. Santo Rokus, Doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, Doakanlah kami. Santo Antonius Agung, Doakanlah kami. Santo Quirinus, Doakanlah kami. Santo Edmundus, Doakanlah kami. Santo Demianus, Doakanlah kami. Santa Dipna, Doakanlah kami. Santo Eustachius, Doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, Doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, Doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menaruh sabdamu dalam hati kami,
dan memenuhi kami dengan rahmat sakramen Ekaristi yang berikan kekuatan, berkat dan pertolongan-Mu serta perlindungan setiap hari. Semoga kami Kau kuatkan dalam melaksanakan setiap tugas pelayanan kami seturut kehendak-Mu yang akan menuntun kami menuju kepada kehidupan yang kekal. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam pelayanan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini pelayanan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup Manda Bakti 302. Telah bersumpah yang dicari, telah bersua yang dinanti, harapanku kini berseri, tuangan karya kini berarti. Laju berlayar ke samudra, laju berkabar ke dunia, kini gembala berjanji, membuat suci kan berbakti, membentang layar mengarungi bumi, membentang kabar